seandainya Anda jadi presiden dalam 1 hari saja, apa hal pertama yang akan Anda lakukan untuk Indonesia ini? Saya pecat semua menterinya, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman di podcast Suara Hati. Baik, oke teman-teman. Sekarang kita bersama Gusti Saputra. Gimana kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Sehat? Oke. Kita ngobrol santai ya. Udah siap, Bu? Udah. Oke, yang pertama, Putra, bagaimana soal tanggapan Putra mengenai ramenya sekarang masyarakat yang ingin jadi content creator, termasuk Abang, termasuk Putra, Ya. termasuk teman-teman yang lainnya. Itu bagaimana? Oke. Sebelumnya, kalau menurut saya pribadi, saya sangat mengapresiasi mereka karena ingin menjadi seorang content creator itu kan jangka panjang tuh, Bang. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Intinya kita dapat berkarya dari segala jenis, baik dia content creator FB Pro, YouTube, TikToker atau Instagram kan gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi mereka. Anggapannya ya bagus untuk mengisi waktu luang juga kan. Ya intinya selain dari mengisi waktu luang, ya ini bagian dari lapangan pekerjaan di masyarakat ya, di tengah situasi ketidakpastian pemerintah dalam penanganan penyediaan lapangan pekerjaan. Ya betul. Oke, bicara soal masih sama, bicara soal dunia konten kreator. Putra sudah berapa lama? Kalau untuk konten kreator di YouTube itu mulai dari tahun 2021, cuman sampai sekarang juga belum menghasilkan. Karena di 2021 akhir saya vakum sampai 2024 nyambung lagi, akhirnya vakum lagi. Sudah 2021 awal saya buka sampai 2021 akhir, habis itu vakum ya kan. 2024 aktif lagi, hanya mungkin kalau ada 1 bulan aktif, lalu vakum lagi, dan ini pada saat ini ya insya Allah akan aktif lagi. Berarti dengan Putra menyampaikan dari awal pembuatan YouTube, beberapa tahun kemudian vakum, terus main YouTube lagi, vakum lagi. Ya. Itu kenapa? Yang atau memang belum fokus ke YouTube kah, atau memang waktunya tidak ada kah, atau memang ya sambil ya iseng-iseng aja, atau gimana? Ya, kalau untuk kenapa vakum bertahun-tahun hingga aktif lagi lalu vakum lagi, itu kita bercerita pada saat itu waktu 2021 awal pembuatan YouTube itu ya kita bahasa vakum aja kan, bahasa yang biasa formal saja. Itu waktu itu posisi itu di Bukit Tinggi,
bang, waktu itu kuliah Iya. bawa 6 orang teman, kita buat drama cerita pendek percintaan gitu bang. Ada tuh judulnya putus sebelum jadian lah. Ya. Putus sebelum jadian itu kita syuting di taman. Drama pendek. Iya, drama pendek. Nah, setelah itu teman-teman ini lagi fokus mengerjakan skripsi gitu bang, waktu kuliah kan. Jadi fokus ke skripsi semua, akhirnya vakum. Mau balik kemari kita ngonten bareng lagi, ya mungkin yang saya bilang tadi mungkin 1 bulan, akhirnya vakum kembali. Ya. Nah, sampai sini dapat pekerjaan sebagai guru honorer. Ya. Sempat jadi guru? Sempat bang, jadi guru honorer setengah tahun. Nah itu karena kita berfokus pada mengajar saja dan kegiatan-kegiatan sore juga paling ke lapangan main bola kan bang. Jadi kita nggak fokus ke YouTube itu lagi gitu. Dan baru 1 minggu ini kita aktif lagi bang. Gitu. Nah itu kenapa? Ingin lanjut YouTube lagi, aktif lagi. Ya. Karena kita banyak melihat inspirasi kita dari dari YouTube, media sosial baik ya TikTok, Instagram, Facebook, bahkan YouTube itu sendiri gitu bang. Ya. Apalagi ini bicara tentang kenapa aktif lagi, karena saya lihat di media sosial ini bencana nasional bencana yang ada di Sumatera baru-baru ini, melanda Sumatera ini kan, itu kan banyak bicara diceritakan dimasukkan ke media sosial, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Nah, lalu kita buka Instagram, kita baca TikTok, kita lihat penderita seperti ini, maka kita aktif juga bang. Sebagai masyarakat yang ingin meluapkan kritik kita, amarah kita ya melalui media sosial. Ya, melalui media sosial. Gitu teman-teman. Oh, coba. Nama YouTube-nya apa? Nama YouTube saya Gusti Saputra Official sekarang bang, baru dibuat tadi. Udah ganti. Ya. Udah ganti guys. Jadi sebelumnya Gusti Saputra 98 937 ya 937. Sekarang ganti Gusti Saputra Official. Oke, mantap. Jangan lupa subscribe YouTube saudara kita ini teman ini. Oke guys. Itu udah berapa subscribernya? Subscriber 1007 bang. Jadi bicara soal YouTube. Jadi banyak juga teman-teman pemula di luar sana, termasuk abang sendiri ya. Bang. Abang jujur ya, aku tuh dikenalkan YouTube itu dari Putra ini. Jadi dikenalkan YouTube yang media sosial lah, untuk berkarya di media sosial ini orangnya. Orang yang memperkenalkan dan mengajari editing ya, termasuk dia sebagai motivasi. Jadi bicara soal YouTube, menurut Putra di luar sana banyak pemula yang terjun juga di seperti Putra sampaikan tadi di FB Pro, di TikTok, Instagram dan lain sebagainya. YouTube. Intinya kan, menurut Putra ini tuh menjanjikan nggak kalau kita terfokus kepada konten kreator ini? Menurut Putra menjanjikan nggak ke depannya untuk bagian dari mata pencarian? Ya kalau kita lihat dari banyaknya youtuber Indonesia, mungkin yang tersirat dalam pikiran saya kalau dari YouTube ya, saya tersirat dari yang random saja, mungkin Bang Rian Arifin yang dari Riau. Dia kan hanya YouTube-nya lihat cuma mancing. Sesimpel itu, random dia, apapun yang terjadi dimasukkan ke YouTube. Bahkan kameranya sampai saat ini masih ya sampai saat ini kamera Rian Arifin itu masih pakai handphone, belum pakai kamera DSL, ya kan? DSL itu kan contohnya ya, kita nggak bisa sebut produk, bisa aja bang sebut produk itu kan. Jangan dulu, kita tidak ada endorse ya bang. Oke, kalau untuk menjanjikan
jadikan menjadi mata pencaharian bisa jadi karena dia jangka panjang Bang. YouTube, Instagram, TikTok, FB Pro itu jangka panjang. Kalau kita ingin konsisten tepatnya di situ aja mungkin insya Allah kita jadi Bang. Intinya tekun, bagi teman-teman yang bekerja ya intinya mungkin bukan terfokus pada itu saja. Iya. Mungkin ya kan. Main YouTube boleh, Instagram boleh, TikTok boleh, tapi pekerjaan kita berjalan Bang. Jangan gara-gara YouTube kerja kita amburadul, hancur gitu. Seperti itu. Begitu guys. Selanjutnya bagaimana tanggapan Putra? Oke, aman itu potong aja saya Bang. Minumlah dulu nih ya. Abang sudah minum atau apa ini? Lanjut dulu sambil bicara sedikit dulu. Oh, minum dulu. Nah, gitu. Enak. Apa sekali sebenarnya? Pengalaman memalukan yang pernah terjadi di kehidupan Putra. Sulit juga nih Bang kalau untuk pengalaman nih Bang. Apa pengalamannya? Macam abang ya, macam Contoh abang dulu ya, contoh kan. Pengalaman yang memalukan abang tuh pernah cerita. Abang tuh pernah berak di mobil itu pas jalan-jalan di hari Lebaran ke pantai. Abang berak karena nggak tahan lagi. Nah itu guys. Jadi Pengalamannya Bang. Putra, apa pengalaman yang memalukan yang pernah terjadi di dalam kehidupan? Nah, ini gini Bang. Karena aku orangnya suka main bola, pernah suatu saat malam nih Bang, malam. Sekitar jam 21 lewat sekian lah Bang, kan 21 mungkin jam 9 ya Bang ya. Jam 9 itu posisi masih di Bukit Tinggi. Mau main bola karena saya sukanya hobinya main bola. Rupanya diajak teman main futsal, saya sampai bawa salah tuh bawa sepatu bola gitu. Sepatu futsal yang saya pakai. Udah saya pakai, saya berpikir dikatain orang tuh Bang. Kok pakai sepatu bola, nggak licin gitu kan. Nah disitu mungkin pengalaman saya yang paling memalukan. Oh, jadi ini mau main futsal. Iya, kita mau main futsal. Tapi nggak tahu. ya. Salah bawa sepatu, yang dibawa sepatu bola. Udah dipakai itu Bang. Iya. Habis itu gue dibilang orang, kok pakai sepatu futsal? Langsung tahu lah semua orang kan. Nah, ini mungkin memalukan. Langsung pulang Bang. Nggak ada datang lagi. Oke, jadi nggak jadi main. Nggak jadilah Bang, pulang lah. Malu kita Bang. Oke, bicara soal sepak bola. Sepak bola. Kita sering cerita tentang sepak bola ya. Jadi bicara tentang sepak bola. Seberapa berharganya sepak bola di hati Putra dan di kehidupan Putra? Sepak bola hanya sekedar hobi Bang. Cuman kalau ditanya seberapa berharga sepak bola, mungkin harga daripada yang lain. Contoh, jika disuruh memilih antara sepak bola atau berlibur, mungkin saya akan memilih sepak bola Bang. Karena sebegitu berharga sepak bola itu. Berlibur sekalipun berlibur dengan keluarga. Iya Bang. Istri dan anak. Iya. Saya tetap memilih sepak bola. Sama halnya waktu itu saya mengikuti sebuah event ataupun turnamen, ya kan. Habis itu ada suatu rencana yang pernah kami janjikan bersama sama anak, sama keluarga lah gitu Bang. Terus pas hari yang sama saya mengikuti event sepak bola itu. Jadi saya tinggalkan itu pergi berlibur dan saya pilih sepak bola Bang. Begitu berharga sepak bola bagi saya. Jadi istri bagaimana tanggapan Bang? Kalau istri keluarga sebenarnya sudah melarang karena pernah dulu cedera gitu kan. Main bola itu pernah cedera. Iya guys, jadi gini guys. Jadi Putra ini pernah cedera ACL guys. Tapi karena semangatnya dengan sepak bola ini, kecintaan
beliau ini dengan sepak bola sampai hari ini pun beliau tetap main bola. main bola. Dan sekarang jadi pembina anak-anak. Iya. Apa namanya? SSB Bina Putra. SSB Bina Putra Bintungan Pejangka Baru. Iya betul. Jadi beliau ini yang menjadi coach sekaligus manajer Sekaligus pemilik. sekaligus pemilik. Ya. Kita pernah cerita tentang mengenai binaan putra ya. Beliau terkendala dengan ya pasti dana lah ya, Sponsor, ya kan. donatur. Jadi bagi teman-teman donatur di luar sana yang cinta sepak bola, yang ingin anak-anak generasi muda bangkit dengan sepak bola, maka hubungi saudara kita ini ya. Artinya Kunjungi TikTok saja. kunjungi media sosial beliau. Kalau ingin berbagi dengan beliau, ingin membangkitkan semangat beliau tetap berkarya membina anak-anak generasi muda, utamanya pasti di kampung Putra ya. Tentunya support dan bantu. Bantu guys. SSB Bina Putra Bintungan Pejangka Baru. Betul bang. Semangat ya. Semangat bang. Oke Put. Belum Sabar lah. Bisa minum dulu bang, bisa minum nih kan? Ya minum dulu. Ini Minum nggak ada sponsor bang ya? Oke, Oh. tarik. Karena kita belum ada sponsor guys, jadi Merokok boleh merokok. merokok boleh. Karena saya bohong. Kenapa kita butuh rokok teman-teman? Ayah bicara soal rokok. Kalau kita berbicara tentang rokok, entahlah. Enggak, enggak. Ada bang. Lanjut. Lanjut ya. Ya oke. Lanjut guys. Selanjutnya kebiasaan aneh yang pernah ataupun sering kita lakukan yang tidak diketahui orang. Monggo mas. Apa itu? Kebiasaan aneh yang tidak, yang ataupun yang jarang diketahui orang ya. Yang putra malu untuk diketahui orang. Kebiasaan aneh yang putra malu untuk diketahui orang, sehingga kalau putra melakukan hal tersebut, putra harus berondok lah, berondok guys, bahasa Sumatera berondok, Sembunyi. sembunyi. Aduh, apa tuh bang? Susah tuh bang. Makanya, Contoh, kasih contoh bang. kalau abang tuh kebiasaan aneh tuh baru pantat guys, baru pantat tuh, nah itu, monggo. Kalau kebiasaan aneh nggak ada sepertinya. Nggak ada yang kalau orang lihat malu harus berondong. Kayaknya nggak ada. Betul, serius sekali. Iya betul ya. Dari ini ya, dari hari ini guys, aku akan perhatikan dia ini, Gitu ya. karena kita sehari-harinya selalu jumpa ini guys. Betul ya, nggak ada ya? Nggak ada bang. Nggak ada hal aneh yang kau lakukan? Nggak ada bang. Nggak ada. Oke guys. Jadi teman-teman, nanti kalau aku ketemu dia lakukan hal-hal aneh, Masuk ke YouTube. Masuk ke itu YouTube. akan aku sampaikan kalau sempat aku kamera guys. Ya. Lanjut. Ya lanjut bang. Ini kayaknya banyak bayar kita nih guys. Budgetnya besar nih. Makanya teman-teman support channel ini Ya. supaya bisa berkembang dan kita semangat untuk buat konten-konten gitu. Oke teman-teman, Mantap. Putra
kalau seandainya Anda jadi presiden dalam 1 hari saja, apa hal pertama yang akan Anda lakukan Saya untuk Indonesia ini? saya pecat semua menterinya, Bang. Saya gantikan menteri-menteri baru. Lalu Pilihan saya. Lalu saya, Anda dikasih menjadi presiden dalam 1 hari. apakah dalam 1 hari tidak bisa mengganti semua menteri? Apa yang akan Anda lakukan? Yang saya lakukan itu mengganti seluruh Dengan pecat menteri, menteri lalu menggantikannya dengan pilihan saya. itu aja. Dengan tugas ya harus menjalankan tugas masing-masing. Setelah itu kan saya berhenti habis. Ya kalau orang mau korupsi silahkan. Berarti kalau hanya dengan 1 hari jadi presiden, dengan mengganti menteri-menterinya, apakah itu menjadikan perubahan besar sesuai dengan harapan Anda? Ya tergantung. Contoh, seandainya saya dijadikan satu hari menjadi presiden, saya akan hapuskan semua menteri-menteri, saya hancurkan menteri itu, saya pecat gitu bahasa kasarnya, saya pecat menteri-menteri. Reshuffle kalau bahasa. Nah, ya itulah saya pecat, saya habiskan, ya kan? Saya ganti dengan menteri pilihan saya, salah satunya abang jadi menteri BUMN, insya Allah jaya. Itu guys. Nah, seperti itu. Jadi kalau putra jadi presiden 1 hari, dia akan mengganti seluruh menterinya dan menggantikannya, termasuk salah satunya aku guys. Jadi kenapa putra memilih abang menjadi menteri BUMN? Ya kalau kita lihat dari segi banyaknya badan usaha milik negara, contoh yang nggak usah yang jauh-jauh, di daerah kita ada sebuah badan usaha milik negara itu tersendiri, masih banyak sengketa-sengketa. Ya kan? Jadi kalau seperti itu, abang dimasukkan jadi menteri BUMN dan aku pribadi ya saya pesan kepada Om, jadi bang tolong diatur menteri-menteri sekalian juga, tolong diingatkan bahwa kita jangan korupsi, jangan begini. Nah, tapi kalau aku menjadi satu hari menjadi presiden, kalau menteri itu juga saya bilang begitu, besoknya saya udah korupsi lagi. Nah, sekuat apa keyakinan putra dengan putra menjadi presiden 1 hari dengan menggantikan seluruh menteri yang ada? Sekuat apa keyakinan putra perubahan itu sesuai dengan harapan putra? Mungkin 70% perubahan itu akan berubah Dengan orang-orang yang dengan orang-orang pilihan saya. Jadi kalau pandangan putra di pemerintahan yang saat ini dipimpin Bapak Prabowo Gibran, itu menterinya Kacau. Kalau kita bercerita tentang itu banyak. Jadi ini tolong dikat aja lagi bang. Kita nanti bahas tanpa kamera. itu guys. Ya, tanpa kamera. Oh, berbicara tentang menteri, presidennya, sekarang DPR-nya bagaimana, wah. Jadi jangan bicara depan kamera. Diringkus, kita bisa diringkus. Itu guys. Jadi bicara soal kenapa bang tanya terkait pemerintahan, Ya. sampai putra pun menyinggung pergantian Menteri. Jadi abang kan lihat tuh di kita kan baru bangkit lagi nih ya. Jadi di YouTube si putra itu banyak menyinggung terkait mengenai pemerintahan, mengenai baru-baru ini terjadi bencana banjir saudara kita yang di Aceh, Sumatera Utara dan Sumbar. Jadi beliau ini sangat aktif, guys, aktif untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak Jalan di jalannya lah. ya, tidak memenuhi harapan rakyat. Ya. Jadi lanjut guys, lanjut ya. Lanjut lagi bang. Siapa inspirator atau seseorang yang menginspirasi putra untuk
itu sangat banyak bang. Cuman Kalau yang banyak, menang- kalau banyak katakan tiga nama. menjadi inspirasi untuk orang lain nih bang ya, maksudnya kayak mana tadi bang? Siapa inspirasi saya yang menginspirasikan diri saya menjadi manusia yang bisa bermanfaat kepada manusia banyak. satu, yang pertama yang jelas Tan Malaka ya kan. Tan Malaka itu sekarang kan ada tuh Tan Malaka project yang dijalankan oleh Bung Ferry Irwandi. Ya. Tan Malaka yang pertama, yang kedua jelas Bung Ferry Irwandi itu adalah sang motivator mendunia. Yang ketiga jelas wanita dosen influencer dari Aceh, Serli Anjana Fitarahmi. Dan yang terakhir mungkin yang ini sebenarnya bukan yang terakhir, yang pertama ini harusnya yang pertama kali adalah orang tua ya. Itu yang jelas yang pertama itu orang tua, cuman itu sebenarnya tidak boleh diliskan di sini kan, itu dalam hati aja itu sebenarnya. Yang jelas Jadi, pertama Tan Malaka, kedua Ferry Irwandi, yang ketiga Serli Anjana Fitarahmi. Ini Itu influencer, youtuber, ya apa juga orang dosen. Itu dari Aceh juga tuh bang. Aceh. Jadi itulah yang memotivasi, yang menjadi inspirasi Putra untuk bangkit sebagai manusia, bermanfaat untuk orang banyak. Ya, karena kita sebagai manusia harus memanusiakan manusia. Itulah manusia. Kata-kata dari kata-kata guys, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, manusia yang bisa memanusiakan manusia. Manusia yang bisa memanusiakan manusia. Camkan. Dan kemudian lanjutnya, memang enak sambil merokok nih bang, betul. harapan Putra untuk kedepannya bersama keluarga, karir dan lain sebagainya. Harapan Putra, harapan besar Putra ke depannya. Harapannya ingin menjadi baik. Kita nggak boleh memandang seluruh ke depan. Ya itu seperti yang abang katakan. Kenapa kaca mobil lebih besar dibanding kaca depan mobil lebih besar dibandingkan kaca spion? Karena pandangan kita ke depan jauh lebih bermanfaat dibandingkan yang sudah lalu kan gitu. Tapi kita tidak boleh melupakan yang belakang yang telah lalu gitu. Jadi intinya ingin menjadi lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Itu guys kata-kata motivasi dari aku yang disimpan sama Putra, yang menjadi itu yang saya sampaikan kepada kalian semua. Gitu guys. Jadi kehidupan itu seperti kita di dalam mobil sebagai pengendara guys. Ya. Sebagai pengemudi. Jadi kaca mobil itu ibaratkan kaca depannya itu ibaratkan masa depan. Dan kaca spion itu adalah masa lalu. Ya betul. Jadi kaca depan itu adalah masa depan kita, untuk kita harus berfokus mengejar dan berjalan menuju masa depan kita. Nah, kaca spion itu adalah pelajaran pengalaman kita untuk dapat bangkit, untuk dapat tetap mulus dalam perjalanan menuju masa depan tersebut. Setuju. Jadi kita tidak boleh melupakan masa lalu ya. Masa lalu itu harus tetap diingat, sama seperti halnya kaca spion. Sekali-kali kita tengok tuh kaca spion nanti nabrak, ya kan? Ya, nah begitu guys. Selanjutnya soal bencana, tadi kita sudah menyinggung juga soal bencana. Jadi apa sih bagaimana sih, mengapa ada ini guys, soal bencana. Jadi berita akhir-akhir ini sangat viral ya, menyayat hati lah dengan situasi dan keadaan sekarang di Aceh, saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Jadi dengan kondisi dan situasi saat ini sudah itu bagaimana harapannya kepada pemerintah untuk dapat menangani bencana ini semaksimal mungkin, dan
harapan untuk daripada pemerintahan ya, alangkah baiknya bencana ini ya memang harus dijadikan bencana nasional. Kenapa? Karena pergerakan daripada bencana nasional kemungkinan jauh lebih cepat dibandingkan seperti saat ini kan itu. Bahan pangan pertama, minyak, salah satu BBM bahan bakar minyak ini, bahan bakar minyak yang ada di daerah Sumatera khususnya itu sangat langka sekarang. Salah satunya di desa kita, kenapa harga minyak bisa melonjak gitu kan. Biasanya per liternya 15.000 sekarang menjadi 25.000 contoh ya kan, kita nggak sebutkan gitu. Nah, jadi kalau kita buat berita ini menjadi berita bencana ini menjadi bencana nasional, kemungkinan otomatis contohnya saja yang dari UEFA kemarin itu yang masuk ke Medan, Sumatera Utara, itu baru sampai langsung dibalikan oleh wali kota Medan. Umar UEFA ini Iya, Arab ya. Itu ini Arab ya. ya, Oke. Arab lah. Nah, dari Jadi Arab, sempat dikembalikan lagi. iya dari Arab baru sampai di bandara itu, kalau nggak salah saya baca itu kemarin 30 ton beras bahan pangan Iya. itu langsung datangi oleh wali kota Medan, katanya dipulangkan saja, dibawa pulang lagi karena ada alasan. Alasannya karena kita dari pejabat kita atau pemimpin kita melarang bahwasanya menerima daripada bantuan dari internasional seperti itu. Jadi menurut saudara, teman-teman sekalian, bagaimana perasaan kalian yang menonton video ini mengenai hal seperti itu? Dan yang kedua, harapan bagi masyarakat tadi Bang. Kalau bagi korban tetap bersabar. Saya ingat kata-kata mu'alim daripada Gubernur Aceh mengatakan, itu mu'alim mengatakan, jangan pernah berharap kepada manusia karena itu akan membuat dirimu sakit, tapi berharaplah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah itu guys, saya ulangi, jangan pernah berharap kepada manusia karena itu akan bisa membuat Anda kecewa. Tapi tetaplah berharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak akan pernah mengecewakan dia. Jadi terakhir, keluarga. Coba. Ngomong soal keluarga, aku sebagai penanya juga guys. Oke. Keluarga, seberapa besar cintanya dengan keluarga? Tidak ada batasnya Bang. Keluarga adalah segalanya, sama seperti sepak bola tadi. Nah, kalau dibandingkan berapa ke sepak bola, berapa ke keluarga, mungkin kalau keluarga 50%, sepak bola 50%, tapi kan tidak mungkin bersama. Hal itu pasti nggak akan sejalan, nggak akan bertolak belakang juga. Ada kalanya setiap sore jam 16.00 sampai 18.00 kita di lapangan. Selebihnya di mana? Ya di rumah bersama keluarga. Nggak mungkin jam 16 dari jam 00.00 sampai jam berapa? 24.00 masih bersama keluarga terus. Tanpa saya hal-hal yang berbeda gitu. Pokoknya kalau untuk keluarga tidak ada batasan seberapa besar. Apa tadi Bang? Artinya sepak bola dan keluarga itu hal yang berbeda, dua hal yang Iya, berbeda. dua hal yang berbeda Bang, pasti. Berarti tidak bisa dibanding-bandingkan. Nggak bisa dibandingkan. Sepak bola. Seandainya mempertanyakan mana yang lebih dipilih? Istri, putra sudah berjanji dengan keluarga, dengan istri, bahwasanya besok putra dan keluarga liburan ke suatu tempat, dan putra sudah menjanjikan kepada istri dan anak. Akan tetapi setelah itu putra dapat undangan bermain bola. Mana yang putra pilih? Pada waktu yang sama. Pada waktu yang sama. Kalau untuk memilih mungkin kita tidak bisa putuskan langsung Bang. Kita berdiskusi dulu dengan istri di rumah, tanya bagaimana, boleh atau tidak, boleh atau tidak main bola. Kita ganti aja waktu hari ini misalnya untuk main hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Hari libur mungkin ya. Kenapa? Oh Minggu besok bisa enggak? Seandainya bisa kita main bola gitu.
Tapi kalau seandainya tidak bisa, ya udah istri kita bawa pagi-pagi main berlibur, sore kita bakal lapangan bola, nonton bola gitu. Jadi itu intinya guys. Jadi sepak bola dan keluarga itu dua hal yang berbeda. Keluarga bagi Putra tiada batasnya. Ya. Kecintaan dengan keluarga itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sepak bola itu beda lagi. Sepak bola, beliau cinta sepak bola, tapi kalau dibandingkan dengan keluarga, saya juga abang tuh setuju dengan. Iya, karena abang ini juga pemain bola teman-teman. Nah, gitu guys. Jadi tentang keluarga tidak ada kata-kata lain lagi Di dalamnya. Untuk keluarga di rumah, I love you. ini itu. Ini itu. Oke guys, terima kasih. Jadi mungkin itu saja perbincangan dari kita. Kalau kalian suka video ini, tekan like, isi kolom komentar, dan bagikan, dan tentunya subscribe. Oke. Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.